Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Karena di tengah-tengah pandemi ini, kasih-Nya tetap besar untuk kita semua. Marilah kita menyanyikan lagu PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita khususkan ibadah kita ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita hari ini akan menjadi penuh makna ketika kita merasa terpanggil untuk berbakti kepada Tuhan karena meyakini bahwa hidup kita adalah anugerah-Nya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana hubungan kita dengan sesama. Marilah kita semua bersedia untuk merendahkan diri kita dan mau mendengarkan teguran Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 12 ayat 6-7 yang berbunyi, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak.
Manusia tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Adalah sesuatu yang baik jika kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita, terutama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Seringkali kami lalai dari perintah-Mu. Terkadang kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu dan kuat menjalani hidup ini tanpa-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mau merendahkan hati dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat 12 sampai yang ke-13, yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan saat kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Kami siap untuk diubahkan seturut dengan firman-Mu.
dan kami siap untuk menjadi karya-Mu yang dapat mendatangkan kebaikan bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang berfirmanlah atas kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Kami berserah ya Bapa, sekarang berkaryalah atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan saat ini, firman Tuhan yang akan kita baca adalah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tekorlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini, tema yang akan kita bahas yaitu saudara yang menjaga dengan kasih. Ada kata bijak yang berbunyi, sahabat sejati adalah orang yang berani menegur ketika kita melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila kita mencoba memahami di dalam kehidupan ini, apa jadinya seandainya di dalam hidup ini kita melakukan kesalahan, tetapi tidak ada yang pernah menyatakan bahwa kita itu salah. Mungkin ketika hal itu terjadi, bukan mustahil kita akan melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Kita tidak sadar bahwa apa yang telah kita perbuat itu bukan hal yang benar. Apabila tindakan salah yang kita lakukan itu berulang-ulang itu adalah sesuatu yang buruk, maka yang akan terjadi pada diri kita sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat buruk.
sama seperti ketika kita berada dalam sebuah perjalanan. Ketika kita berada dalam sebuah perjalanan, ternyata jalan yang kita tempuh itu sesat. Dan perjalanan yang sesat itu tidak kita sadari. Ketika kita terus menjalankan, ketika kita terus melanjutkan perjalanan itu, bukan mustahil kita akan menjadi tersesat di tempat yang sangat jauh. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berada di dalam kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, sesungguhnya kita butuh orang yang mau menegur kita. Orang yang mau mengingatkan kita. Ketika kita berbuat salah, kita juga membutuhkan orang yang mau menunjukkan jalan yang benar. Memang, kadang tidak mudah untuk mengakui sebuah kesalahan. Ego atau keakuan kita tidak mudah untuk menerima teguran. Seakan-akan ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, kita merasa dipermalukan. Kita merasa direndahkan. Sehingga kita protes atau sadar atau tidak sadar melawan akan teguran itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian pula ketika kita menjumpai orang yang melakukan kesalahan. Sudahkah kita menegurnya? Apabila kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan atau bahkan dosa, tetapi kita tidak mau peduli terhadap mereka, terhadap dia, kita seakan-akan membiarkan saja ia berbuat salah. Kita membiarkan saja ia berbuat dosa. Bukan mustahil kesalahan, dosa yang dibuat orang itu akan membuat lingkungan, kehidupan di sekitar kita menjadi berdosa. Lingkungan di sekitar kita menjadi buruk. Oleh sebab itu dibutuhkan keberanian untuk kita menegur, untuk kita bersedia mengingatkan orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa itu. Tapi ketika kita menegur, bukan sekedar keberanian semata, tetapi sesungguhnya kita juga membutuhkan kasih sehingga bisa menghadirkan kehidupan yang baik. Orang yang ditegur tidak merasa dipermalukan, orang yang diperingatkan tidak merasa direndahkan, tetapi ia bisa disadarkan akan kesalahan dan dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus pun di dalam bacaan kita mengingatkan para murid-Nya pada waktu itu untuk mau menegur ketika ada orang yang melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberikan petunjuk yang sangat teknis ketika ia menyampaikan kepada para murid-Nya untuk menegur orang yang salah, orang yang berdosa. Tuhan Yesus bahkan begitu hati-hati. Ia mengingatkan para murid, ia mengajar kepada para murid, ketika menegur itu jangan dengan kasar. Secara teknis, Tuhan Yesus mengajar kepada para murid, kalau ada orang yang berbuat dosa, tegurlah dia. Seandainya ia mau bertobat,
berarti dia sudah dimenangkan. Tetapi seandainya orang yang ditegur itu tidak mau bertobat, Tuhan Yesus mengatakan, ajaklah 1 atau 2 orang teman untuk menegur dia. Dalam tradisi orang Yahudi, ketika ada sebuah persoalan, dan persoalan itu akan diadili atau ditunjukkan benar atau salah, memang membutuhkan saksi. 2 atau 1 orang saksi itu cukup untuk menguatkan sebuah persoalan. Yesus pun mengatakan, kalau ia ditegur seorang diri tidak mau bertobat, ajaklah 1 atau 2 orang saksi. Tapi seandainya sudah diperhadapkan dengan saksi pun, dia tidak mau bertobat, bawalah persoalan itu kepada jemaat. Dan ketika sudah dibawa ke jemaat, persoalannya itu dia pun belum mau bertobat, belum mau mengakui salahnya. Anggaplah dia sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau Tuhan Yesus memakai istilah yang lain, anggaplah dia seperti pemungut cukai, orang yang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini begitu teknis. Sangat hati-hati. Demikian pula ketika kita berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan. Yesus sesungguhnya menekankan pada pertobatan. Seperti yang ia sampaikan pada perikop sebelum perikop yang kita baca ini. Kisah tentang perumpamaan domba yang hilang. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-13 dari Injil Matius tadi, bahwa ketika domba yang hilang itu ditemukan kembali, maka ada sukacita besar. Domba yang hilang yang ditemukan itu akan membawa kebahagiaan bagi sang gembala. Demikian pula sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang berbuat dosa, ia diingatkan, ia ditegur, dan kemudian ia bertobat. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat menyukakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus ingin supaya orang yang bersalah, yang berdosa itu mau bertobat. Sebab pertobatan orang yang berdosa itu akan memberi kesukacitaan. Hidup dalam persekutuan yang saling mengingatkan, pasti itu akan membuat persekutuan penuh dengan sukacita. Gereja harus mau mewujudkan persekutuan yang mendatangkan sukacita. Terlebih lagi, Tuhan Yesus di dalam ayat yang selanjutnya, dia mengatakan bahwa apabila ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, di situ aku ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan ini mengatakan bahwa persekutuan di antara sesama manusia, Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Ketika ada persekutuan di antara manusia di dalam kasih, maka Tuhan akan bersama dengan mereka. Dan yang menarik,
Tuhan juga berjanji, ketika ada persekutuan di dalam kasih dan Tuhan ada, maka apa yang diminta akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Sungguh, ini adalah sebuah sukacita besar. Kalau kita memahami apa yang kita dapatkan pada saat ini, kita akan menemukan beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, kisah ini mau mengatakan bahwa janganlah kita berbuat dosa. Tuhan menghendaki murid-muridnya untuk tidak berbuat dosa. Jangan sampai berbuat dosa. Tetapi seandainya ada yang berbuat dosa, orang lain di dalam persekutuan itu harus mau menegur dia, supaya yang berbuat dosa itu mau bertobat. Ini pelajaran yang kedua. Hal yang ketiga, yang kita bisa dapatkan dari kisah ini adalah ketika kita menegur orang yang berdosa itu, janganlah untuk mempermalukan, merendahkan, bahkan menghukum dia. Tetapi biarlah kita menegur orang yang berdosa itu di dalam kasih. Kita harus bersedia mengampuni ketika orang itu mau bertobat. Sebab ketika ia bertobat, sukacita itu adalah yang akan menjadi kenyataan. Bersekutu di dalam kasih itu akan mendatangkan sukacita dan berkat Tuhan. Ini adalah hal keempat yang kita bisa dapatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu bagaimana kita bisa mewujudkan hal itu? Pelajaran yang kita dapatkan pada saat ini, dalam situasi sekarang ini. Ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Sesungguhnya pada saat ini kita diajak untuk kita jangan menjadi seperti domba yang hilang. Sebagai anggota gereja, ketika di gereja tidak ada ibadah onsite, kita kemudian pergi. Tidak pernah ingat akan Sang Gembala kita, Tuhan kita. Seakan-akan kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sehingga kita seperti domba yang kehilangan jejak. Kita menjadi tersesat. Kita meninggalkan kawanan anggota gereja yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, terus terang saya sedih ketika di grup jemaat ada yang keluar. Ada yang keluar dari anggota atau dari grup jemaat. Yang justru dari grup jemaat itu kita bisa merasakan persekutuan kasih di dalam suasana pandemi saat ini. Sesungguhnya persekutuan atau sesungguhnya grup-grup jemaat itu adalah menjadi wadah dan juga menjadi wujud dari persekutuan kita. Bukan sekedar dengan sesama, tetapi melalui grup jemaat itu kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Setiap pagi kita bisa menikmati santapan rohani yang diselenggarakan, yang disediakan di dalam grup itu. Pada hari Minggu kita juga bisa menikmati firman Tuhan dalam ibadah online di grup itu.
Jadi jangan kita tinggalkan persekutuan yang ada di dalam grup jemaat itu. Ketika kita menghadapi kenyataan, ada orang yang bersalah, ada orang yang berdosa, kita harus mau untuk memberikan peringatan. Kita harus mau menegur dia. Dan apabila dia mau bertobat, kita harus menyambut dia dengan penuh hati. Kita harus membuka diri kita dengan hati kita yang penuh sukacita menyambut dia. Ajaran yang kita dapatkan pada saat ini mengajak kita untuk mau menerima orang yang sudah bertobat. Mungkin saat ini kita tidak bisa bersekutu secara fisik. Tetapi inilah sesungguhnya kita bisa bersekutu secara kasih. Kita bisa bersekutu di dalam kasih. Kita saling menyukakan. Contoh, ketika ada yang berulang tahun, kita bisa saling menyukakan. Bahkan ketika ada yang berduka, kita juga bisa menghibur. Ketika ada yang sakit, kita bisa mendoakan, menguatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah ketika kita ada di dalam persekutuan kasih, kita akan bersukacita. Bahkan seperti yang dijanjikan Tuhan, ketika kita bersekutu, Tuhan hadir. Tuhan juga menyediakan berkat bagi kita. Kita akan mendapat berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari saudara, bersekutulah di dalam kasih, saling menguatkan satu sama lain, dan nikmatilah berkat Tuhan yang disediakan di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 280, bait 1-3. Aku percaya. Bapa Pencipta
Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau berkenan mengajar kami, Engkau berkenan mengingatkan kami, Engkau berkenan menegur kami, agar di dalam kehidupan kami mau untuk mewujudkan persekutuan di dalam kasih. Kami mau saling menegur ketika di antara kami ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan dosa. Kami juga bersyukur kalau Engkau juga mengingatkan kami untuk kami mau bertobat ketika kami melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga kami boleh mewujudkan persekutuan di dalam kasih yang mendatangkan sukacita dan berkat dari-Mu. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya mereka yang tidak bisa beribadah, baik di gereja, ataupun mereka yang tidak bisa menikmati ibadah melalui internet. Bapa, kami mau memohon kepadamu, biarlah Engkau boleh tetap hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak terhilang dari persekutuan dengan Engkau. Mereka boleh tetap bersuka cita bersama dengan Engkau. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan banyak persoalan. Khususnya ketika masalah virus corona yang saat ini belum terselesaikan. Bapa, biarlah Engkau menyertai setiap mereka, sehingga mereka tidak menjadi putus asa, melainkan mereka mau semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami berdoa untuk para petugas yang harus menghadapi virus corona. Mereka yang berjuang menangani pasien-pasien, biarlah Engkau kuatkan mereka. Engkau karuniakan roh hikmat, sehingga dalam menghadapi kenyataan ini, mereka boleh tetap penuh semangat menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan mereka yang menghadapi sakit penyakit. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau karuniakan roh hikmat-Mu kepada para pejabat dan aparat di negara ini, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat dan kehidupan bangsa dan negara ini akan dapat menjadi baik. Bapa, kami serahkan syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Marilah berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya kepada kita dengan kita memberikan persembahan yang didasari dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu, karena semua berkat yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, jikalau pada saat ini kami juga ingin memberikan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima melalui persembahan saat ini, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, hingga persembahan ini layak di hadapan-Mu, dan juga berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.